Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kalian ketahui, terdapat dua orang istri Nabi yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus istri dari seorang pemimpin yang besar di kota Mekah kala itu, yang sengaja durhaka kepada Nabi Muhammad SAW dikarenakan mereka menolak untuk mengikuti ajaran agama Allah. Lalu siapa sajakah mereka ini? Salah satunya adalah istri Nabi Nuh alaihi salam, lalu ada istri Nabi Lut alaihi salam, dan yang ketiga ada istri dari Abu Jahal. Dan kisah semua ini akan kita bahas satu persatu. Disebutkan di dalam Al-Quran, istri Nabi Nuh alaihi salam dan istri dari Nabi Lut alaihi salam adalah dua perempuan yang durhaka kepada Allah dan kepada suaminya. Tentu saja mereka pasti mendapat azab darinya meskipun menyandang gelar istri dari Nabi, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 10 yang berbunyi, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba Kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya, dan mereka, kedua suami itu tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Lantas bagaimanakah kisah istri dari Nabi Nuh yang durhaka itu? Berikut penjelasannya. Istri Nabi Nuh alaihi salam adalah wanita yang durhaka sebab selalu membenci kegiatan dakwah suaminya yang merupakan seorang nabi. Seperti yang diketahui, Nabi Nuh alaihi salam hidup berdakwah untuk meluruskan akidah umatnya selama ratusan tahun, tepatnya 950 tahun lamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang yang zalim. Selama 1000 kurang 50 tahun inilah Nabi Nuh berdakwah dan tak kenal lelah kepada kaumnya. Namun karena watak umat beliau yang sangat keras kepala dan beliau pun hanya memiliki sedikit pengikut. Selama 950 tahun ini pula keadaan rumah tangga Nabi Nuh tidak stabil. Terlebih lagi Nabi Nuh alaihi salam hidup jauh dari kemewahan dan penuh dengan kesederhanaan atau bahkan bisa dibilang hidup miskin. Harta yang dimiliki Nabi Nuh habis digunakan untuk berdakwah di jalan Allah dan membantu orang-orang miskin. Beliau juga tidak mengharap apapun dari dakwah yang disebarkannya, sehingga tidak mungkin bagi beliau untuk mendapatkan penghasilan dari jihadnya itu. Kondisi ekonomi yang tidak stabil inilah yang kemudian memicu istri Nabi Nuh untuk berkhianat kepada beliau. Konon disebutkan bahwa pada saat rumah tangga yang tidak stabil itulah datang seorang nenek-nenek hendak menyogok istri Nabi Nuh kala itu. Nenek itu membawa setumpuk uang kepada istri Nabi Nuh dengan syarat dia harus bersedia menjadi mata-mata pemuka kaum Nabi Nuh yang durhaka. Ternyata nenek tadi adalah syaitan yang menyamar menjadi manusia. Istri Nabi Nuh yang durhaka itu tentu menerima dengan senang hati tawaran tersebut. Dan akhirnya ia pun menjadi pengkhianat yang selalu melaporkan setiap aktivitas dakwah suaminya sendiri tak lain dari Nabi Nuh kepada orang-orang kafir. Terlebih lagi istri Nabi Nuh juga berhasil mempengaruhi dan mendidik anaknya yang bernama Kan'an untuk juga turut durhaka kepada ayahnya. Usahanya untuk mengkafirkan anaknya yang lain, yakni Sam, Ham, dan Yafits itu gagal. Atas keteguhan hatinya, mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, janji Allah untuk orang-orang yang durhaka kepadanya pun terjadi. Seluruh bumi dipenuhi oleh air yang muncul dari permukaan bumi dan dari langit. Banjir yang sangat dahsyat pun tidak terelakkan. Saat itulah istri Nabi Nuh yang durhaka bersama anaknya, yakni Kan'an, turut ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang kafir lainnya. Dan Nabi Nuh sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengajak anak dan istrinya tersebut naik ke atas kapal.
Namun mereka tetap durhaka dan tidak mau mendengar beliau bahkan sampai akhir hayatnya. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan anak dan istrinya tersebut dari azab yang sangat dahsyat. Namun Allah berkata lain, dan Dia berfirman dalam surat Hud ayat 46 yang berbunyi, Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Sesungguhnya aku menasehatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh. Selanjutnya ada istri dan kisah dari Nabi Lut yang durhaka dan membangkang atas segala perintah dari Allah. Kala itu Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju jalan yang lurus dan berakhlak mulia. Nabi Lut pun melaksanakan perintah tersebut dan mengajarkan tauhid kepada penduduk Sodom. Kaum Sodom adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku yang menyimpang dan hidup di zaman Nabi Lut alaihi salam. Mereka menyukai sesama jenis, baik laki-laki suka dengan laki-laki dan perempuan suka dengan perempuan. Dan kebiasaan itu sangat dimurkai oleh Allah, dan kaum ini tidak memiliki pegangan agama yang kuat. Ketika sebagian kaum Nabi Lut tengah duduk berfikir, tiba-tiba datanglah seorang perempuan tua dan menghampiri mereka. Dan wanita tua itu pun berkata, akan aku tunjukkan kepada kalian suatu cara yang dapat menghalangi seruan Lut. Ujar perempuan tua itu. Perempuan tua tersebut adalah Waliha alias istri dari Nabi Lut alaihi salam sendiri. Hingga pada suatu malam, Nabi Lut kedatangan 3 orang tamu laki-laki. 3 tamu itu berwajah sangat tampan. Nabi Lut takut kedatangan ketiganya dan diketahui oleh kaumnya. Rahasiakan keberadaan mereka, ucap Nabi Lut kepada anak-anaknya. Dan Nabi Lut takut 3 tamunya mendapat perlakuan jahat dari kaum Sodom. Kaumku ini sangat jahat, mereka bisa melukai siapa saja yang menolak keinginan mereka, ucap Nabi Lut kepada ketiga tamunya itu. Tenang saja, wahai Nabi Lut, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan azab kepada kaum Sodom, kata salah satu seorang lelaki itu. Ketika itu Nabi Lut kaget sejadi-jadinya. Ternyata ketiga tamu itu adalah 3 orang malaikat. Lalu ketiga pemuda itu berkata, ajaklah keluarga dan pengikutmu meninggalkan kampung ini, karena kami akan menurunkan sebuah azab kepada kaum Sodom. Lanjut malaikat tersebut. Kemudian istri dari Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya kedatangan 3 pria tampan langsung mengabarkannya kepada kaum Sodom. Ternyata istri dari Nabi Lut mendukung perbuatan keji kaum Sodom. Di rumahku ada 3 orang lelaki yang tampan. Mereka sangat tampan. Cerita istri Nabi Lut kepada kaum Sodom. Dan kaum Sodom pun berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin melihat 3 orang lelaki itu. Malam berganti subuh, dan Nabi Lut dan keluarganya dan para pengikutnya pun mengikuti perintah Allah yang disampaikan melalui 3 malaikat tadi. Mereka pun berjalan meninggalkan kaum Sodom. Tak lama setelah itu, Allah langsung menurunkan azab kepada kaum Sodom, termasuk istri dari Nabi Lut. Kemudian Allah bakar mereka dengan batu-batu api yang datang dari langit dan menghancurkan seluruh kaum Sodom dalam sekejap. Istri dari Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah karena merupakan orang yang tidak hanya kafir dan mengkhianati agama Allah yang didakwakan oleh suaminya. Namun ia juga memberitahu kaumnya tentang keberadaan tamu dari Nabi Lut, mendorong orang-orang berdosa untuk mendustakan beliau dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dosanya semakin bertambah karena ia juga membeberkan seluruh rahasia Nabi Lut, mengganggu agamanya, menyembunyikan kemunafikannya, dan berpura-pura beriman di hadapan suaminya. Oleh karena itu, Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa untuk istrinya. Kemudian seketika itu Allah berfirman. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah.
Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Selanjutnya ada istri dari Abu Lahab yang disebut-sebut sebagai pembawa kayu bakar karena suka menyebar fitnah. Kisah istri dari Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Kisah istri Abu Lahab tidak lepas dari kisah suaminya, yaitu Abu Lahab sendiri. Mereka berdua merupakan pasangan yang mendapat laknat dari Allah atas perbuatan tercelahnya. Pada waktu itu, Abu Lahab adalah seorang pemimpin di kota Mekah. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil binti Harb. Ia merupakan wanita yang memiliki akhlak yang sangat buruk. Bahkan di dalam Al-Quran, ia mendapatkan gelar khusus, yakni Hamalah Al-Hotob, yang artinya wanita pembawa kayu bakar. Ummu Jamil dan Abu Lahab adalah orang yang paling memusuhi Nabi dan istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Gelar yang didapatkan oleh Ummu Jamil disebabkan karena ia sangat memusuhi dan membenci Nabi Muhammad SAW. Saking bencinya kepada Rasulullah, keduanya bahkan sampai menyuruh kedua anaknya, yaitu Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan istri dari putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Diterangkan pula bahwa Abu Lahab dan istrinya merupakan tokoh Quraisy yang tidak pernah gencar untuk menyerang dan menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan istri Abu Lahab sering memanggul kayu yang berduri dengan tali di lehernya dan diletakkan pada jalan-jalan yang dilalui Nabi pada malam hari, dengan niat agar Nabi Muhammad tertancap duri tersebut apabila melewatinya. Lalu ia akan senang bila Nabi menginjak kayu berduri itu sampai terluka. Selain itu, ia juga suka mengadu domba dan menebar fitnah kepada orang-orang Mekah dan membenci Nabi Muhammad SAW. Ia dijuluki sebagai pembawa kayu bakar karena dirinya yang suka membakar emosi, mengadu domba, dan menimbulkan kebencian bagi orang-orang Mekah pada Islam. Kala itu, ajalnya tidak jauh dari apa yang sering Ummu Jamil lakukan. Ia meninggal karena tercekik tali yang sering digunakannya untuk membawa kayu berduri untuk menyelakai Nabi Muhammad SAW. Di akhirat kelak, ia akan disiksa juga dengan tali seperti yang telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Lahab sebelumnya, di mana tali tersebut terbuat dari api neraka Jahannam yang sangat panas. Ibnu Katsir dalam kitabnya saat menafsirkan surat Al-Lahab menyebut Ummu Jamil kelak akan memanggul kayu bakar, lalu melemparkannya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Saat dirinya dan suaminya akan diazab oleh Allah di neraka, Ummu Jamil langsung marah dan menemui Nabi Muhammad SAW sambil membawa segenggam batu. Saat itu sang Nabi sedang duduk di masjid dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Selagi Ummu Jamil sudah berada di atas kepala keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi pandangannya dari Rasulullah sehingga ia tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar. Ia lalu bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Kudengar ia menyindirku." Lalu Abu Bakar berkata, "Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpukkan batu ini ke mulutnya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah seorang penyair wanita." Itu Ummu Jamil pun pergi meninggalkan keduanya. Lalu Abu Bakar lantas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidaklah engkau melihatnya dan ia melihat engkau?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Ia tidak melihatku karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangku."